Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak soleh soleha? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu supaya belajarnya lebih tenang dan lebih bermanfaat. Untuk memimpin doa, saya persilakan kepada Firdo sebagai ketua kelas 4. Firdo dipersilakan untuk memimpin doa. Kita berdoa siap, berdoa dimulai. Mudah-mudahan belajar kita bermanfaat dan ada hasil yang sempurna. Selanjutnya, sebagai bentuk nasionalisme kita, cinta kepada negara kita, Indonesia, untuk itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu yang nanti akan dipimpin oleh Adinda Bila. Silakan ke depan.
kasih. Selanjutnya untuk menambah semangat kita, tepuk semangat. Sudah luar biasa. Tepuk Perima. Ya, terima kasih anak-anak. Hari ini kelihatannya semangat. Mudah-mudahan untuk pembelajaran sampai selesai juga semangat. Selanjutnya Bapak absen dulu untuk kehadiran kita kelas 4. Kelas 4 ada berapa semuanya? 24. Bapak absen dulu ya. Ananda Firdo, Ananda Bila, Ananda Akbar, Ananda Nesya. Ya, terima kasih. Kita alhamdulillah pada hari ini hadir semua. Kelas 4 jumlahnya 24 siswa. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Hari ini kita kelas 4 akan belajar bab 3, yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman. Namun sebelum ke situ, Bapak mengingatkan pada pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang sholat. Ya, tentang sholat. Coba, apa yang kamu ketahui tentang sholat? Untuk sholat sehari semalam dikerjakan berapa kali? Berapa waktu? 5. Yaitu sholat terus apa lagi? Terus ya, itu 5 waktu yang sehari semalam kita kerjakan. Dalam sehari semalam ada berapa rakaat? 17. Kalau duhur berapa rakaat? 4. Kalau asar? 4. Kalau maghrib? 3. Kalau isya? 4. Kalau subuh? 2. Nah, jumlahnya berapa berarti? 17. Alhamdulillah. Berarti pembelajaran kemarin tentang sholat kalian sudah paham. Selanjutnya untuk pembelajaran hari ini, yaitu tadi bab 3, indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Bapak akan menayangkan di sini materi ajar dulu, lihat ke depan. Nah, di sini ya bab 3, tujuan dari pembelajaran yang pertama yaitu mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal atau lita'aruf. Yang kedua, menunjukkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain agama Islam. Nah, itu kita ada 2 tujuan pembelajaran ya. Lihat pada gambar. Nah, kira-kira gambar apa itu anak-anak? Ya, bentuk keberagaman di Indonesia. Nah, salah satu dari keberagaman, nah ini ya, adanya budaya, adanya adat istiadat, ya, adanya keanekaragaman agama. Nah, dari situ sebelum melangkah lebih jauh, di sini bagaimana cara kita bisa lebih menghargai budaya dan tradisi orang lain yang berbeda dari kita. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di sekitar kita. Nah, tadi ya dari gambar yang tadi kamu lihat itu sudah jelas bahwa keanekaragaman merupakan sunatullah. Nah, dari sini kita akan melihat video
video pembelajaran. Namun sebelum itu, coba ada yang tahu dari keanekaragaman itu salah satunya apa bentuk keanekaragaman? Dari keagamaan. Ya, ada berapa agama? Ada di Indonesia ada berapa agama? Nah, satu. Dua. Kristen apa? Protestan. Terus Kristen Katolik. Terus Hindu. Terus Buddha. Terus Konghucu. Nah, dari situ kita akan lebih dalam ya. Kita lihat sebentar, yaitu lihat video pembelajaran. Untuk itu anak-anak menyimak video pembelajaran yang nanti dari video itu kita ambil isi dan rangkumannya. Sebentar Bapak akan tayangkan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan Pak Jasmani SPDI dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang materi pokok indahnya saling menghargai dalam keragaman. Topik keberagaman sebagai sunatullah. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Indahnya saling menghargai dalam keberagaman itu tidak terlepas dari banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Kita memiliki berbagai suku, bangsa, dan agama. Di negara kita banyak berbagai suku, bangsa, dan agama. Di negara kita juga ada beberapa agama, di antaranya agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada pelajaran ini kita akan menguak profil pelajar Pancasila, di antaranya beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, dan gotong royong. Capaian pembelajaran pada elemen akhlak ini peserta didik memahami arti keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah atau sunatullah. Peserta didik juga mengenal berbagai macam keragaman. Alur tujuan pembelajaran di antaranya peserta didik dapat menyebutkan norma yang ada di lingkungan sekitarnya, terutama di lingkungan rumah sendiri. Yang kedua, peserta didik dapat saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama dengan baik. Ketiga, peserta didik dapat menerapkan kehidupan norma agama yang kita miliki. Selanjutnya, keberagaman sebagai sunatullah. Kalian tentu melihat di negara kita itu banyak berbagai macam suku, ras, golongan, dan bahkan agama yang tadi disebutkan. Di antaranya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan itu semua sebuah keragaman. Dan keragaman itu indah apabila
Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bangsa Indonesia. Bineka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tapi satu tujuan. Dari lagu Penduduk Indonesia karya Bang Haji Roma Irama, bahwa Indonesia ini memiliki keragaman suku, bangsa. Hal ini menandakan akan banyaknya perbedaan terjadi. Tapi ingat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Perbedaan bukan menjadi alasan seseorang menjadi permusuhan atau bertengkar. Namun, adanya perbedaan ini perlu saling sikap menghargai dan menghormati satu sama lain. Siap untuk menghargai dan menghormati satu sama lain. Siap, Masya Allah. Anak soleh dan solehah, di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama menjelaskan adanya Maria dan Nadia yang sedang belajar bersama. Lalu di gambar kedua ada ibundanya Maria datang dan berkata, "Ayo nak, ini dimakan dan diminum dulu, masih hangat." Dan akhirnya Maria Nadia pun meminum dan memakannya yang telah disediakan oleh mamahnya. Maria selanjutnya di gambar keempat, setelah Nadia dan Maria melakukan belajar bersama, Nadia akan pulang. Ternyata cuacanya hujan dan akhirnya Maria meminjamkan payungnya kepada Nadia dan Nadia pun berterima kasih dan insya Allah akan dikembalikan di sekolah. Nah, pertanyaannya, mengapa Maria ibunya berbuat baik kepada Nadia padahal mereka itu bukan orang Islam? Sebab berbuat baik itu harus dilakukan kepada semua orang, tidak memandang agamanya, apa warna kulitnya, apa jabatannya, dan lain-lain. Jadi mari kita berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Wah, Masya Allah, ada gambar lagi nih. Kira-kira gambar ini menjelaskan tentang apa ya? Coba dijawab. Yuk, betul. Itu saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Di dalam gambar terdapat 2 orang anak. Yang pertama namanya Stephen, yang kedua dia bernama Ahmad. Nah, Stephen ini non-Islam, sedangkan Ahmad agamanya Islam. Nah, ketika itu azan sudah berkumandang. Lalu Ahmad berkata kepada Stephen itu, "Sudah azan, aku izin sholat dulu ya." Nah, ketika Stephen, "Ya silahkan, sholat dulu, aku nunggu di sini ya." Masya Allah, luar biasa ya. Ahmad dan Stephen ini bisa jadikan contoh. Coba, apakah kalian memiliki sahabat yang berbeda agama? Oke, ada yang punya dan ada yang tidak. Nah, apakah boleh memiliki sahabat yang berbeda agama? Tentu sangat boleh. Yang terpenting kita bisa saling menghargai apa yang menjadi pilihannya, tidak memaksa sahabat kita untuk beribadah. Sebagaimana yang kita lakukan pun sebaiknya gitu. Kita harus mempersilahkan mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Yang dilarang oleh agama seperti apa ya? Itu ketika orang Islam mengikuti ibadah agama lain. Kenapa tidak boleh? Karena hal ini sudah berkaitan dengan keimanan atau keyakinan seseorang. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya
Berkumpullah para pembesar kaum kafir Quraisy. Mereka berdiskusi untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Abu Thalib telah menolak permintaan kita. Sekarang, mari kita susun rencana baru untuk menghentikan dakwah Muhammad. Ya, apapun akan kita lakukan agar Muhammad berhenti membuat perpecahan antar kabilah. Keesokan harinya, utusan pertama kaum kafir Quraisy menemui Nabi Muhammad. Ia membawa berbagai penawaran. Wahai Muhammad, jika engkau menginginkan kekayaan yang melimpah, kami akan memberikannya untukmu. Kalau engkau ingin kemuliaan, kami akan mengangkatmu sebagai raja. Bahkan, jika engkau menginginkan perempuan cantik, kami akan menghadirkannya untukmu. Semua kenikmatan dunia yang engkau inginkan akan kami penuhi asalkan engkau berhenti berdakwah. Nabi Muhammad sama sekali tidak tertarik dengan semua penawaran yang diajukan. Apakah engkau telah selesai bicara? Ya sudah, manakah yang engkau pilih, wahai Muhammad? Nabi Muhammad menanggapi penawaran tersebut dengan sopan. Aku tidak akan memilih semua penawaran itu. Sekarang kembalilah engkau kepada kaummu. Utusan itu kembali ke tengah-tengah kaumnya dan melaporkan peristiwa yang baru terjadi. Kemudian para pembesar kafir Quraisy kembali berkumpul untuk membicarakan tentang rencana selanjutnya. Pada hari yang telah ditentukan, datanglah utusan kedua untuk melakukan penawaran dengan Nabi Muhammad. Utusan kedua ini sangat berhati-hati dalam berbicara agar nasibnya tidak sama seperti utusan pertama. Wahai anak saudaraku, bagaimana jika kita ambil jalan tengah demi menjaga perdamaian antar kabilah? Jadi, kita saling bergantian menyembah Tuhan satu sama lain selama 1 tahun. 1 tahun pertama, engkau dan pengikutmu menyembah Tuhan kami, Lata dan Uzza. Kemudian, 1 tahun berikutnya, kami akan menyembah Tuhanmu. Apabila ternyata Tuhan kami lebih baik dari Tuhanmu, maka ikutlah kami. Begitu pula sebaliknya, jika Tuhanmu lebih baik dari Tuhan kami, maka kami akan mengikutimu. Nabi tidak habis pikir dengan penawaran kaum kafir Quraisy. Beliau dengan tegas menanggapi penawaran mereka. Aku tidak akan pernah menukar keimananku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun yang kalian tawarkan, karena Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar. Mendengar kesungguhan ucapan Nabi Muhammad, akhirnya kaum kafir Quraisy tersadar bahwa tidak ada yang bisa menghalangi dakwah beliau kecuali kematian. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6 yang menguatkan perkataan Nabi. Pembelajaran kali ini cukup. Mudah-mudahan apa yang tadi sampaikan kita saling bisa menghargai sesama teman yang berbeda agama. Mudah-mudahan bisa diterapkan kita di rumah dan bisa menjalankan ibadahnya sesuai keyakinannya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih. Gimana video pembelajarannya? Bagus tidak? Bagus. Masih semangat tidak? Coba tepuk semangat. Ya, bagus. Selanjutnya, apa yang tadi Bapak tayangkan video pembelajaran dapat kita ambil yang pertama, yaitu keragaman sebagai sunatullah, yang mana ini merupakan hak hakiki Allah yang tujuannya untuk menyatukan atau meragamkan dari perbedaan tersebut, ya, karena perbedaan bukan untuk dijauhi tapi untuk disatukan. Selanjutnya, keragaman itu memiliki beberapa, diantaranya keragaman suku, agama, budaya, ras, golongan. Nah, coba lihat teman kamu. Di sini mungkin ada yang tahu atau sebutan di Indonesia suku apa aja? Suku Jawa, apalagi? Sunda,
Ya, Padang. Nah, itu. Kemudian dari suku kita mengenal ras atau golongan atau warna kulit. Nah, di sini teman kamu lihat, mungkin ada yang kulitnya warna putih, ada yang warna hitam, ada yang warna sawo matang. Nah, itu merupakan perbedaan untuk tadi ya, untuk saling mengenal supaya kita dita'aruf ya itu. Selanjutnya bahasa. Nah, bahasa Indonesia pun di Indonesia itu banyak. Ya, salah satunya bahasa apa? Iya, Padang, Sunda, Jawa. Nah, yang terakhir yaitu perbedaan agama, keanekaragaman agama yang tadi sudah disebutkan. Selanjutnya, video tadi juga menunjukkan ajaran kebaikan. Salah satunya tadi ketika Maria meminjamkan payung. Meskipun dia bukan agama Islam ya, dia tetap harus berbuat baik kepada agama lain. Yang selanjutnya yaitu tadi toleransi ketika ada anak yang minta izin sholat, itu harus diperbolehkan ya, karena tidak menutup kemungkinan kita di sini juga banyak atau ada yang berbeda agama. Tapi jangan untuk menyatukan keyakinan, karena tidak boleh. Sebagaimana firman Allah yang tadi kalian sudah bacakan, surat Al-Kafirun ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi nggak boleh kalau kita maksa, ayo kita pilih agama ini, nggak boleh, karena itu tentang keyakinan. Biarkan aja agamamu untukmu, agamaku untukku. Itu. Selanjutnya dari video itu, coba ada yang perlu ditanyakan nggak? Barangkali belum jelas. Siapa? Oh, Akbar. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Ada yang tahu? Contoh dari ajaran kebaikan dari agama Islam itu. Ya, toleransi yaitu sikap saling menghargai, menghormati, apalagi saling mengasihi. Nah, itu ya. Itu ya. Jadi sikap toleran yang harus kita jalankan yang tadi, saling menghargai, menghormati, mengasihi meskipun berbeda agama. Ada lagi yang bertanya? Nesya, Ada berapa agama di Indonesia? ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Akbar, coba Akbar. Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, alhamdulillah ya. Berarti apa yang tadi Bapak terangkan dan apa yang tadi kalian lihat video, amati, kalian sudah memahami. Untuk itu Bapak akan kasih tugas nanti berdiskusi untuk tiap kelompok. Ini Bapak sudah membagi tiap kelompoknya. Untuk kelompok 1 nanti ketuanya Firdo ya. Kelompok 1 ketuanya Firdo yang nanti tugasnya menyebutkan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal. Firdo siap tidak? Siap. Kelompok 2 ketuanya Akbar, tugasnya menunjukkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain Islam. Yang ketiga, Adinda Bila, tugasnya membuktikan contoh sikap saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Siap tidak? Kelompok 4, Nesya, yaitu tugasnya menuliskan salah satu contoh toleransi yang dilakukan Rasulullah, sebagaimana tadi yang kalian sudah lihat ya dari video tadi.
Untuk itu silakan kalian berdiskusi. Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Setelah itu nanti ketua kelompok ke depan untuk maju mempresentasikan, membacakan hasil diskusinya. Silakan anak-anak berdiskusi dulu. Nah, Bapak kasih waktu 10 menit. Kelompok 4. Ini kelompok 2. Sudah belum kelompok 1? Sudah. Kelompok 2 udah belum? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Iya, ternyata kalian lebih cepat mengerjakannya ya. Bagus, berarti kalian sudah memahami. Untuk itu Bapak kasih waktu, silakan untuk kelompok 1 ke depan membacakan hasil diskusinya kepada Ananda Tirgo ke depan. Tugas kelompok 1 menyebutkan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal. Jawaban saya yaitu 1. Keragaman suku dan bangsa, 2. Keragaman bahasa, 3. Keragaman warna kulit, 4. Keragaman agama dan kepercayaan, 5. Keragaman rezeki dan nasib. Iya, jawabannya bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 2. Silakan ke depan dibacakan oleh Ananda Akbar. Tugas kelompok 2 menunjukkan Dibuka suaranya. kebaikan dari agama Islam dan selain Islam. Jawaban saya yaitu 1. Sedekah dan zakat, 2. Menghormati orang tua, 3. Berkata baik dan menjaga lisan, 4. Saling menolong, 5. Berjuara silaturahmi. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Ananda Bila ke depan. Tolong suaranya yang keras ya supaya teman-teman kalian mendengarkan. Tugas kelompok 3 membuktikan contoh sikap saling menghormati, menghargai orang yang berbeda agama. Jawaban saya 1. Tidak mengganggu umat agama lain ketika mereka beribadah, 2. Tidak memaksa orang lain untuk menganut agama kita, 3. Tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Iya, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Selanjutnya kelompok 4. Nesya. Tugas kelompok 4, tulislah salah satu contoh toleransi yang dilakukan Rasulullah. Jawaban saya yaitu kaum Yahudi dan kaum Muslimin dianggap satu bangsa meskipun berbeda agama. 2. Masing-masing kelompok memiliki kebebasan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. 3. Semua pihak harus saling bekerja sama dalam menjaga keamanan, keadilan, dan keselamatan. Iya, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Ternyata kalian sudah begitu memahami. Kalau Bapak lihat tadi ini jawabannya luar biasa ya. Berarti kalian sudah memahami dari pembelajaran tadi. Selanjutnya, setelah kalian tadi memahami, Bapak akan mengasih tugas pribadi. Kalau tadi kelompok ya, sekarang tugas pribadi yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik. Tugasnya masing-masing. Tugasnya masing-masing. Ya, semampu kalian kerjakan, silakan. Ini Bapak sudah siapkan lembar kerjanya. Ya. Silakan kalian diisi sesuai kemampuan kamu. Bapak kasih waktu nanti 10 menit untuk mengerjakan.
Silakan diisi sesuai kemampuan kamu. Bapak minta tidak mencontek, karena perbuatan mencontek perbuatan yang tidak baik ya. Gak boleh niru, gak boleh nyontek. Silakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Gimana, sudah? Ya. Kalau sudah, Bapak minta ketua kelompok untuk mengumpulkannya. Silakan Ananda Virgo kumpulkan, Ananda Bila kumpulkan, Ananda Nesya, Ananda Akbar kumpulkan, dibawa ke depan di sini. Nanti Bapak mengoreksinya. Setelah itu nanti ditempel di papan majalah ya, supaya nanti kamu lihat. Nanti ada papan majalah. Ya, terima kasih udah semuanya. Ya, masih semangat anak-anak? Masih. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan materi tadi ya, menyimpulkan materi tadi yang mana dalam hal ini bab 3 yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman. Kita harus saling mengenal, ta'aruf kepada siapapun ya, siapapun orangnya yang berbeda agama. Yang kedua, menunjukkan sikap kebaikan meskipun kita berbeda agama, berbeda ras, golongan, suku. Selanjutnya, sebagaimana tadi ya, firman Allah dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, itu kamu jangan memaksa kepada teman kamu untuk memeluk agama ya. Silakan aja ya. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jalankan sesuai dengan keyakinannya. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kita bermanfaat. Selanjutnya untuk pertemuan ya, tadi ya sudah disampaikan untuk kesimpulan materinya. Kita evaluasi refleksinya, berarti kita di kehidupan kita itu saling apa? Ya, menyayangi, saling menghargai, saling menghormati sebagai bentuk toleransi. Sebagai bentuk toleransi kita kepada orang lain yang tadi berbeda agama. Selanjutnya ini dianggap cukup ya untuk kali ini. Untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan kita akan membahas bab 4 yaitu menyambut usia baligh ya, menyambut usia baligh ya. Untuk itu nanti dipersiapkan materinya untuk minggu depan. Selanjutnya sebelum menutup pembelajaran kali ini, silakan kepada KM untuk memimpin doa sebelum belajar. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kita bermanfaat dan berguna, bisa diterapkan di kehidupan kita di masyarakat. Silakan untuk KM memimpin doa dengan membaca surat Al-Asr, Wal-Asri. Di tempat dulu. Di tempat duduk siap, pada dimulai.
Ya.